Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Rama, welcome to Ramski Channel. Oke guys, hari ini gua mau membahas tentang motor gua, itu Yamaha Friction tahun 2014. Nah, kira-kira nih di tahun 2014 ke 2025 ini masih worth it gak sih Yamaha Friction ini untuk dipakai sehari-hari? Nah, ini berdasarkan yang gua alami ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa gua pilih Yamaha Friction. Alasan pertama tentunya dari model atau desain. Nah, Friction ini yang keluaran 2014 yaitu Yamaha New Friction Lightning ini modelnya, kalau menurut gua ya, ini everlasting. Jadi modelnya itu nggak lekang dimakan waktu, udah termasuknya cukup modern. Jadi dipakai di tahun 2025 ini masih oke. Masih nggak begitu ketinggalan lah. Mungkin memang lebih kalah ya dibanding motor-motor matic, karena sekarang hampir semua orang pakai matic di Indonesia ini. Cuman gue lebih pilih Yamaha Friction ini. Gue nggak mau mainstream banget gitu sama orang-orang gitu. Kebetulan gue sukanya motor-motor kayak gini, pakainya lebih nyaman aja gitu. Oke, alasan kedua kenapa pilih Yamaha Friction di tahun 2025. Jadi selain modelnya yang menurut gua oke banget lah ya, terus everlasting, alasan kedua itu karena nyaman. Nah, jadi motor ini tuh suspensinya nyaman deh kalau dipakai jauh-jauh touring-touring. Itu nggak bikin pinggang sakit, nggak bikin pantat sakit, jadi nyaman. Terus untuk bagian si tankinya ini juga nggak terlalu apa ya, kalau motor sport yang nungging-nungging itu kan ya, di bagian tangki itu apalagi yang di keselangkangan kita ya, neken biji banget. Dulu gue pernah punya Yamaha Scorpio, by the way, enak juga tuh motor, tenaganya gokil, terus bandel juga, nggak pernah rusak. Pernah rusak tapi jarang banget gitu ya. Terus kerusakannya juga yang minor-minor. Nah, balik lagi untuk membahas Yamaha Friction ini, kedua tuh nyaman, jadi suspensinya tuh bisa dibilang empuk lah ya. Selain itu juga alasan ketiga kenapa pilih Yamaha Friction yang Lightning ini Friction Lightning. Jadi menurut gua motor ini dengan cc 150 cc itu irit banget bro. By the way, gua kerja itu di jalan ya setiap hari. Jadi sering muter-muter jauh. Satu hari itu jarak tempuh mungkin bisa 60 km sampai 80 km satu hari ya teman-teman, di satu hari itu. Menurut gua dengan Yamaha Friction ini, gua biasanya sih belinya tuh Shell. Gue beli Shell 100.000 itu bisa dipakai 4 hari sampai 5 hari. 4 hari lah, hari kelimanya ngisi. 4 hari pulang pergi, hari kelimanya ngisi. Dengan jarak tempuh rata-rata tuh 60 km lah, anggap 60 ya. Irit, motornya irit.
Jadi kalau kalian buat pakai touring dengan kapasitas tangki yang menurut gue lumayan gede, motor ini oke banget. Dia dengan sekali ngisi aja dia bisa jauh dapat jarak tempuhnya, bro. Ya, jadi jarak tempuh dari Vision ini per 1 liter bensin itu bisa menempuh 40 km. Nah, which is itu cukup irit di kelas motor 150 cc ya teman-teman. Gue sendiri sih belum pernah coba ya untuk ngecek dengan metode full to full. Mungkin di next video gue coba cek dengan metode full to full ya. Dulu saya sih isinya di Shell selama ini ya, tapi sayangnya saya tutup. Aduh, pemerintah nggak ngerti ya, sejahat itu ternyata politik. Gue nggak tahu apakah ini masuk ke positif atau enggak, tapi gue jujur aja nggak terlalu percaya sama Pertamina. Gue dari dulu sebelum ada isu gembar-gembor pengoplosan lah, kasus segala macam di Pertamina, gue isi bensin tuh kebanyakan isi ini teman-teman, isi Shell. Karena dengan ron yang sama atau pan yang sama rasanya tuh beda. Sekarang udah nggak marah ya, cuman isinya Pertamina. Sejahat itu ya ternyata ya. Cukup kosong teman-teman. Coba kalian pikir deh, ini investasinya luar biasa besar loh, bikin satu SUV itu. Untuk yang kerja juga, apa mereka masih tetap bisa dipertahankan gitu, kecuali pemerintah masih opsi lagi juga bisa itu astagfirullah. Jahat banget ya pemerintah ya. Balik lagi nih ke kenapa Fiction di tahun 2025. Jadi tentang BBM ya tadi ya, BBM-nya jadi modelnya oke. Terus akan lasting juga kan, modelnya nyaman. Sebenarnya untuk lebih nyaman lagi gue pakai stang ini nih, Vespa. Bukan cuma buat gaya-gayaan, jadi stang ini gue pakai karena kadang kan saya boncengin anak gue di depan nggak tuh. Kalau lagi boncengin anak di depan itu rasanya kayak gimana ya, kecil banget pakai stang standarnya, terlalu mundur. Jadi gue lebih nyaman begini, stang standar, posisi duduknya lebih tegak, kan lebih lebar. Cuma minusnya tuh di kalau kita lagi jalanan sempit mau nyalip juga bisa. Terus alasan selanjutnya, alasan kelima tuh itu cukup responsif ya teman-teman ya. Ya bisa dibilang dengan cc cuma 150 cc dan bodi yang segini gede plus bobot riding itu gua bobot rider 100 kilo malah masuk. Ini gue bilang responsif, meskipun gue beli ini dalam keadaan second, terus belum pernah tuh gue servis inverter ya. Mungkin next gue servis biasa juga ya, ternyata perlu juga lah buat gue servis inverter biar gue lebih enak performanya gitu teman-teman.
mungkin gua aja ya kenapa dan kenapa gua pilih Yamaha Tucson di tahun 2025 ini. Alasannya kenapa ya, karena tadi pertama mobilnya celesting, kedua nyaman, ketiga itu kalau itu responsif, handle ya begitu rewel ya masalahnya masalah perawatan gitu. Gua Rama dari Ramski Channel. See you in the next video. Jangan lupa teman-teman